wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada bab mengenai meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat secara sesama peta konsepnya. Pertama itu hakikat daripada qada dan qadar. Selanjutnya makna iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya hikmah iman kepada qada dan qadar. Hakikat qada dan qadar. Yang pertama yaitu pengertian daripada qada dan qadar. Yang kedua tentunya dalil tentang qada dan qadar. Yang ketiga kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat macam-macam takdir. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Kemudian untuk pengertian qadar sendiri menurut bahasa adalah memberikan atau memberi kadar, aturan, ketentuan. Menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Dalil tentang qada dan qadar pertama yaitu ada di surat Al-Qamar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau kadarnya berdasarkan takdir. Kemudian yang kedua ada di surat Al-Hadid, tak ada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itulah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada di surat Al-Isra, dan tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kemudian untuk yang keempat dalilnya itu tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa kecuali atas izin Allah. Surat At-Tagabun. Dalil hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah menciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memasukkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara ataupun bahagia, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian, di sini kewajiban beriman kepada qada qadar yaitu takdir Allah merupakan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tak kala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau tidak sesuai atau merupakan bagian daripada musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan selalu ikhlas.
Macam-macam takdir. Yang pertama takdir mu'alak, yang kedua takdir mubrom. Takdir mu'alak adalah takdir yang erat kaitan dengan ikhtiariyah manusia. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Kaitan beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung? Tumbuh-tumbuhan berkembang subur lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Nah, itu semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takdir. Sedangkan ikhtiar adalah berusaha dengan sesungguhnya dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian daripada motivasi intrik untuk kita sendiri. Kemudian tawakal adalah menyerahkan segala urusannya dan hasil ikhtiarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Pertama, meyakini atau semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Semakin termotivasi senantiasa berikhtiar, berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika kita mengalami musibah atau dalam mengalami kegagalan. Yang terakhir, menyadarkan manusia bahwa dalam hidup ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri, bersikap optimis, ikhtiar, dan tentunya tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Baik, terima kasih untuk pembahasan hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.